Oke, jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Wah, menarik nih teman-teman. Oke, kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. Kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah informasi hots bagi teman-teman guru tenaga non-SN, yaitu tentang seleksi guru SN P3K tahun 2022. Ini kita ambil dari sumber rakor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini informasi penting bagi teman-teman non-SN. Sebelum kita mulai, saya ingatkan jangan lupa subscribe dan like channel Bali Pengajar ini agar kami tetap bersemangat dalam membuat konten tentang dunia pendidikan dan juga matematika. Oke, langsung saja kita bahas sebagai berikut. Oke, kita berawal dari hasil seleksi guru SN P3K tahun 2021, di mana formasinya berjumlah 506.252. Walaupun di total rencananya itu 1.002.616. Iya, sini yang melamar itu sebanyak 295.637 pelamar. Dari 900-an ribu ini, yang lulus itu dapat formasi itu berjumlah 293.860 teman-teman. Jadi yang sebanyak keterima di SN 2021 itu sebanyak 293.860. Maka sisa formasi yang seleksi 2021 itu sebanyak 212.392 formasi. Oke, dari sisanya ada 193.954 formasi yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, dan sebanyak 437.823 ini yang belum lulus teman-teman. Jadi yang ikut rencana dari formasi 2022 ini yaitu yang dua ini. Oke, ini sistem yang integrasi yang akan memilih kategori pelamar. Yang pertama, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database THK2. Oke, THK2. Oke, yang kedua, telah terjadi integrasi sistem antara Dapodik, informasi, dan SCN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3, atau pelamar umum. Ini skemanya. Ini pelamar login di situs BKN. Kemudian ini integrasi dengan Dukcapil. Nah, situs BKN ini hasil integrasi antara Dapodik dan SIM kebutuhan guru yang mengakibatkan menghasilkan informasi. Nah, maka di sistem ini akan secara otomatis memilih masuk kategori P1, P2, P3 ataupun pelamar umum, teman-teman. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru SN P3K di tahun 2022. Ada 3 jenis. Yang pertama P1 ini. Yang pertama P1. P1 ini yaitu yang 193.000 yang lulus passing grade pada tes 2021. Ini penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi yang P1 ini apakah dia ditempatkan sekolah induk ataupun di tempat lain. Ini artinya yang P1 ini tidak akan ikut seleksi, tinggal tunggu penempatan sepertinya. Ya, peserta yang P1 ini adalah guru lulus passing grade pada seksi SN P3K guru tahun 2021. Baik itu THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Setelah ini terisi dan ada sisa formasi, maka lanjut ke P2. P2 ini itu seleksinya menggunakan kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri.
Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Seleksi ini dilakukan untuk peserta THK 2, guru honor negeri, dengan syarat di atas atau sama dengan 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan. Bagi guru yang terdata minimal 3 tahun di Dapfudik, maka dia masuk dalam seleksi P2. Maka dia menggunakan seleksinya kesesuaian atau verifikasi. Ini pun tanpa tes, tapi jenis tesnya itu berbeda, tidak tes tulis. Ada tes kesesuaian ataupun verifikasi, nanti kita bahas. Nah, yang ketiga, yang jenis ketiga ini dia membutuhkan tes, tapi yang dites itu adalah tetap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Ya, pesertanya adalah guru honor negeri yang di bawah 3 tahun terdata di Dapfudik. Oke. Kemudian lulusan PPG dan guru honor swasta yang terdata di Dapfudik. Ini jenis yang pertama. Bagaimana penempatan guru lulusan passing grade tahun 2022, teman-teman? Kita ketahui bersama itu jumlahnya 193 ribuan. Oke. Ini tahun 2001 yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi sebanyak 193 ribu, teman-teman. Yang lulus ambang batas atau passing grade. Yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Ini artinya bahwa jika di sekolah induk terdapat formasi yang tersedia, maka dia ditempatkan di sekolah induk tersebut. Apabila tidak ada kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Oke, ini skema prioritasnya. Yang prioritas yang pertama adalah THK 2, honor negeri, lulusan PPG, baru honorer swasta. Oke, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Ini mekanisme yang pertama teknis, manajerial, kemudian wawancara usia. Kata kuncinya jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk sesi berikutnya. Berarti apabila jenis formasi ini sudah dibagi penempatannya, jika ada sisa formasi maka bisa diisi oleh jenis formasi yang jenis yang kedua, teman-teman. Oke, ini menjadi catatan kita bersama bahwa tidak semua guru yang lulus passing grade 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Oke. Keterangannya sebanyak 193.954 pelamar telah memiliki nilai ambang batas pada tahun 2021. Oke, 134.022 atau 69% siap diangkat tahun 2022. Sisanya 27.030 atau 14% mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat tahun 2023. Nah, sisanya lagi 32.902 orang atau 17% belum mendapat penempatan. Berarti ini tidak semua yang lulus passing grade 2021 dapat diangkat tahun 2022. Tapi yang positif diangkat adalah 134.022 orang ini. Oke, ini skemanya. Pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Oke, dengan menggunakan jabatan personal yang dimiliki. Ini contoh ini. Misalkan Ibu A atau Pak Guru A, dia P1, dia IPA, ternyata dia belum mendapatkan penempatan. Kita login, dia belum mendapat penempatan. Jika dia setuju, maka sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Jika karena dia penempatannya ini tidak ada, maka jika dia bertahan di tempat tugas yang saat ini dia mengabdi, maka sebagai guru honorer, bukan sebagai ASN. Oke,
Jika tidak setuju, maka dia turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum sesuai dengan mekanisme seleksinya. Kemudian yang melakukan seleksi kompetensi, kemudian lulus di tempat tugas yang ditentukan. Oke, ini mekanisme yang kedua, mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja yang terdaftar di Dapodik. Oke, syaratnya ini yang pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus psikiatri. Oke, tadi ini sudah clear. Bagi yang P1-nya terisi dan terdapat sisa formasi, maka bisa diisi oleh P2 melalui seleksi kesesuaian ini. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dan mata pelajaran dengan kualifikasi sarjana S1, diploma 4 atau sertifikat pendidik. Yang kedua, seleksi yang kedua, ini kompetensi teknis yang berhubungan dengan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang sesi yang ketiga, kinerja yang berhubungan dengan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang terakhir, pemeriksaan latar belakang yang berhubungan dengan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa, serta intoleransi. Dan yang seleksi yang ketiga itu seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pelamar yang seleksi kesesuaian ini terdiri dari THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdata di Dapodik di minimal 3 tahun. Dari 3 tahun ke atas itu masuk ke seleksi jenis kedua ini. Pada mekanisme yang kedua ini, P2 ini dilaksanakan dengan penilaian kesesuaian yang mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Guru honorer negeri yang lulus psikiatri itu berjumlah 589.784 teman-teman. Yang memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi berjumlah 368.830. Dan yang perlu diredistribusi sebanyak 220.954. Oke, perlu dilakukan retribusi guru honorer sebanyak 224.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai dengan analisis beban kerja. Bagi yang oversupply, ini bisa diretribusi sebanyak 220.000 guru. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Oke. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Oke, yang ketiga, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme 2 ini telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru sekolah negeri tidak mendapatkan formasi karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ini ilustrasinya. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Oke. Pelamar di sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan ke sekolah B karena di C tidak ada formasi. Oke, penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai oleh sekolah A, pelamar sekolah D dinilai oleh di sekolah D, dan seterusnya. Oke, jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan
ke sekolah C dan D. Wah, menarik nih teman-teman. Berarti harus bisa berpindah walaupun di sekolah C dan D ini tidak ada formasi. Dalam seleksi penilaian kesesuaian, setiap pelamar memiliki akun CASN. Kemudian setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau server untuk memberikan penilaian. Oke, yang pertama latar belakang. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Oke. Kompetensi 40%. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Oke, kemudian ini kinerja 60%. Pelamar akan dinilai kinerja di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Yang ketiga, ini bentuk seleksi yang ketiga, teman-teman. Ini jenis seleksi pada P3. Ini untuk seleksi tes. Ini menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Berarti sesi yang ketiga ini tetap menggunakan tes sama seperti seleksi tahun 2021. Rencana pelaksanaan di bulan November sampai Desember tahun 2022. Nah, ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapfodik yang masa kerja kurang dari 3 tahun. Berarti buat teman-teman guru honorer negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, maka kita gunakan jenis seleksi tes yang mirip dengan tahun 2021. Yang kedua, guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Oke, yang ketiga, bagi individu yang tidak terdaftar di Dapfodik namun ingin mengikuti seleksi guru SNP3K diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Bagi teman-teman atau adik-adik yang memiliki sertifikat pendidik walaupun tidak daftar di Dapfodik di negeri ataupun swasta, maka bisa ikut pada jenis seleksi yang ketiga ini. Passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Kompetensi teknis, jumlah soalnya 80-100, waktu 120 menit, bobotnya 60%. Manajerial 30 jenis butir soal, sosial kultural 20 butir soal, wawancara 10 butir soal. Nah, waktunya 25 menit untuk manajerial, 15 menit untuk sosial kultural, dan 10 menit untuk wawancara. Dan bobot ketiga soal ini adalah 40%. Maka jumlah untuk butir soal berkisar antara 140 soal sampai 160. Dan waktunya berjumlah 170 menit. Maka bobotnya 100%. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar. Hanya seleksi kompetensi bidang. Oke, kalau di CPNS ada 2 seleksi. Seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang. Cuma dalam P3K ini hanya seleksi kompetensi bidang. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Ini artinya nilai 100% untuk teknis. Berarti 60% ini otomatis mendapatkan nilai bagi yang memiliki sertifikat. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes teknis digunakan. Tetap harus lulus passing grade, manajerial, dan sosial kultural. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman tenaga ASN. Jangan lupa tetap pantau apakah teman-teman masuk kategori P1, P2, P3 atau jalur umum. Dan semoga sukses.
Jangan patah semangat dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami tetap bersemangat dalam membuat konten dalam dunia pendidikan dan matematik. Dan terima kasih.